Septuaginta ya. Iya, 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 benar, benar, benar. Kalau kita buka Septuaginta kan bahasa Yunani ya. Iya, siap-siap Kang ya, siap-siap Kang. Keluaran 3 nomor 20 Nomor ya. 20. Ini Ya, kita baca benar. nih. Ah, Kai, eklasen, Adam, ada to, tuh onoma, tis, gianikos, zoe. Zoe. Nah, Zoe. nama bininya Adam, Zoe. Zoe. Nah, lu tuh dapat Adam dari mana itu? Dapat Hawa dari mana itu? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Kalau nggak nyontek. Dari Zoe ke Hawa. Dari Zoe ke Hawa. Hawa. Nah, dari Zoe ke Bang Ibrani Hawa gimana bentar, tuh? Bang Ibrani bentar. Bunda Nora nangis dulu dong. Ibrani jelasin. Yang tadi Akang, saya suka yang Berani botol, berani. Kamu tahu. Berani botol ya berani. Taurat. dia Adam itu istrinya Hawa. Dari mana dia Al-Quran? dia mau menjatuhkan Dari mana dia menjatuhkan Islam, ternyata dia yang jatuh. Yang jatuh siapa? Zoe ke Hawa, Kafah ke Hawa. Dari mana? Coba kamu imanin Dari Taurat. mana? Islam imanin. Dari mana? Percaya Dari Taurat. mana? Dari mana? Jangan Dari ke mana situ. kamu imanin Taurat? Sekarang Kafah dengan Zoe kenapa bisa jadi Hawa? Dengar dulu dasarnya dulu. Akang, Adam istrinya siapa? Ini. Itulah Adam. Udah cukup ketawanya. Zoe Ketawa saja dulu. ke Hawa. Ya, ketawa Dari dulu. mana? Ya, Adam istrinya Dari siapa? mana? Dari mana? Tenang. Dia lagi kebelet Bunda. Dia lagi kebelet itu. Dia lagi kebelet. Tegar mutiara. Pasti ketawa dulu. Ketawa puas. Ini parah nih. Ketawa lagi. Gimana saja di ceramah nanti. Ini parah nih. Tenang. Aduh, dia mau mencari di mana di dalam Al-Quran ada kata Hawa. Ternyata di dalam Tidak Bible kau. ada. Iya, Kabar di dalam yang Bible formal. kau. Di dalam Bible kau kenapa Zoe, Kafah menjadi Hawa? Bible dari mana? Lo kau. Kan Kau. Al-Quran tidak ada. Kok suaranya kayak gini nih bocah? Nggak tahu. Coba kamu tahu cabut Injil tidak ada. Aduh, Ketawa saja pos. Nama Ibrani. Ini parah nih. Adam kan punya istrinya Hawa. Kamu ketawa kamu. Tidak bisa jawab. Ya ketawa dulu. Pas. Aduh, ya Allah. Ivo Ya bisa Allah, menerangkan gimana? Ivo. Udahlah kau turunlah kau. Iswat Yakub, kamu imanin. Yang perkawinan aja itu mah nggak berurusan itu Ibrani. Kita orang Indonesia nggak urusan sama Ibrani. Jadi yang perkawinan itu pemberkatan itu di gereja. Dia nggak mau ke sana. Ini parah nih. Ini Saya nggak ngetik gituan. Tenang. Cuman yang masalah itu aja yang tadi dibilang pemberkatan itu memang itu pengesahan dari gereja begitu loh. Oh, Kalau nggak pemberkatan selesai juga pemberkatan Bang Jibril. Aduh, ampun aku. ya gitu makanya kalau di itu kan pakai wali gitu kan, pakai wali terus pakai itu. Kalau di gereja tuh ya itu jemaat yang mengesahkan. Kenapa jadi lari ke sini lagi nih orang? Ya itu tadi belum tuntas saya bilang. Dia nggak mau ke Hawa karena dia nggak bisa jelasin juga. Jadi udah Nah, ini berilmu sedikit nih. Itu begitu. Si Miko agama apa? Sebentar, Bang Ivo, sebentar. Miko agama apa, Bang? Izin. Miko saudara. Oh ini yang baru naik. Enggak sih, Miko.
Oke, Bunda, Miko, tadi kan Miko, lagi bahas nikah ya. Makanya saya pengen naik gitu. Saya iya, bukan ada itu case gara-gara ini. itu. Tunggu dulu Bang. Miko agama apa? Saya Muslim, kebetulan dapat calonnya Protestan ini, Bunda. Terus sebentar. Se- Noce, noisia noce, woi noce. Silakan Bang Bang Miko. Bang Ivo sebentar izin di mute dulu. Oke, ini kan semuanya kan kalau nikah kan minta restu orang tua ya, Bunda ya pasti. Nah, bapaknya ini panatua gereja, jadi agak sulit, Bunda. Makanya lagi mencari solusi sih sebenarnya. Gitu. Makanya Solusinya bagaimana ikut Bang? dengar gimana Ke ya? luar negeri kalau gitu. Enggak. Solusinya nanti ada di saya. DM aja ke saya. DM Ke aja ke Hong saya. Kong aja, ke Hong Kong. Jangan di Nanti sini bang. beda DM itu. aja bang. Ya bang ya. DM Bang Kian Miko, Santun ya. kalau Ya, ada ya. duit, Oke. Oke bang. Oke. Makasih ya Nanti di Bang. belakang aja. Ya. Oke ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya, saya soalnya ada kejadian seperti itu sama persis. Jadi sebentar Bang. kita Muslim, itunya Sinode. Kristen, Diam dulu, hei. Umat Sinode, diam dulu kau. ya mesti ke luar ya. Duk Cakpil, diam lu. Udahlah salah. Ngotot. Nah, silakan. Beda. Ini Bang Noce ini penginjil, Bang Jibril Bunda Nora ini. Bang Noce ini penginjil. Lagi keluar. Tadi naik motor dia. Udah sampai, Bang Noce udah nyampe, Bang. Udah nyampe tujuan, Bang. Bang. Enggak. Woi, gondrong. Aku nggak kemana-mana tadi. Aku nggak kemana-mana. Baru bangun. Ini seru nih, kalau sama Noce seru nih. Gondrong, Tuhan lu gimana Gondrong? Bahan baru. Iya. Tadi dibahas itu mengenai Hawa ya. Yang. Iya, itu memang ada dalam Bible kata Hawa. Iya, bahasa Indonesianya kan. Kalau originalnya nggak ada Bang. Enggak, memang original teks itu dalam bahasa Ibrani Septuaginta itu he, wow atau vav dan he. Iya kan? Bisa dibaca hafa, bisa dibaca Bang Jibril, Hawa. silakan Bang Jibril. Saya mute ya. Bukan Septuaginta dong. Septuaginta kan Inggris. Jangan ikut Yunani. campur, Duk Capil, jangan ikut campur. Duk Capil diam dulu. Ini antara penginjil sama Bang Jibril, ya. Duk Capil, Bang diam. Jibril salah Bang. Bang Jibril, buka mute-nya. Saya salah mute kan. Saya mau mute kan diriku. Kok jadi aku? Ini Bang Noce, Iya, siap. perjanjian lama Abang itu translatean dari mana Bang? Dari Septuaginta. Dari Septuaginta, betul. Iya. Septuaginta itu kan udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi Yahudi 3 abad sebelum Masehi, Iya. betul nggak? Betul di zaman. Di situ, Ptolemy betul. Kalau saya buka nih di Septuaginta Abang, ini LXX ya, di Genesis nomor 20. Ini kita bisa baca klasen, Adam, to anoma, tis gionaikos, zoe. Nah, dari zoe ini kan ini Septuaginta Bang. Perjanjian lama Abang kan namanya zoe. Kok tiba-tiba di dalam bahasa Indonesia tiba-tiba jadi Hawa? Itu dapat dari mana Bang? Karena nama itu nggak bisa ditranslate Bang. Karena kalau nama ditranslate, Yehosua itu artinya kan keselamatan. Dalam bahasa Inggris, nama Tuhan Abang congratulation Bang kalau ditranslate. Enggak, maksudnya nama Hawa ini diserap dari kata Ibrani, ya kan? Nah, tapi kan kitab Abang Septuaginta. Iya, memang itu kan diterjemahkan dalam bahasa Yunani kan? Berdasarkan apa para Iya, rabi-rabi. nama kan nggak bisa ditranslate Bang. Alkitab yang mana? Alkitab mana? Lai. Alkitab mana? Lai. Tunggu dulu Ivo, tunggu dulu. Lai atau mana? Enggak. Karena yang saya tahu itu dalam perjanjian lama itu diterjemahkan itu karena perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani.
Perjanjian Enggak baru. dong, perjanjian kan abang tadi udah bilang perjanjian lama abang itu bahasa Septuaginta dari Septuaginta 3 abad sebelum Masehi udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi jadi Septuagint. Iya, iya. Nah, berarti perjanjian lama abang kan dari Septuaginta, betul nggak? Nah, tapi kemungkinan Kok kemungkinan? Kok kemungkinan? Berarti nggak ada pasti dong. Iya, artinya begini. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa asli Ibrani. Mereka tidak menggunakan terjemahan dari Nama kan nggak bisa Septuaginta. diterjemahkan, Bang. Kalau nama tadi saya udah contohin Yesua keselamatan, congratulations. Kalau nama ditranslate kan berarti Yusuf. Transliterasi namanya. Kalau Yusuf berarti kita panggilnya namanya Ucup, Bang, di sini kalau kita translate. Joseph bisa beda-beda. Kalau transliterasi bisa. Bukan Zoe ke Hawa translasinya gimana, Bang? Coba jelasin. Nah, kalau soal dari Zoe ke Hawa, saya enggak terlalu paham soal itu. Tapi kalau biasanya kita kenal dalam Alkitab, Hawa dan saya tahu itu diserap dari kata Ibrani, Pak, begitu. Yang saya tahu saya. Alkitab bahasa yang terbitan mana? Kalau Lai beda lagi. Lai itu sumbernya banyak. Nggak hanya Septuaginta, semua dipakai sama dia. Betul. Lai itu sumbernya banyak. Ada Vatikanus, ada Sinaiticus, ada Sinaiticus. Masoretic, ada semua ada Masoretic. digabung nanti sama dia di formula gitu loh. Dia nyusun itu kan lembaga Alkitab internasional. Betul. Jadi menyusunnya berdasarkan apa? Indonesia bukan internasional. Bukan Indonesia tapi mengacunya ke yang penerjemah internasional. Jadi ada ininya lagi, atasannya lagi ada. Nah, itu lembaganya. Tapi kalau kayak ILT atau apa lain, itu lain lagi sendiri. Enggak, jadi gimana nih, Bang? Di Septuagint, orang Kristen kan ngikutin Septuagint. Nah, Septuagintnya ini namanya Zoe. Justru yang Alkitab lain banyak salah itu karena ngambilnya dari Masoretic. Berarti abang udah nggak setuju dengan kitab LAI ya? Banyak ininya lah, nggak tepatnya gitu loh. Banyak nggak Mantap. tepatnya. Iya. Nih kalau Bang Noce gimana? Kok mantap bagaimana? Emang Ya abang, faktanya begitu. ya abang mengakui, ya saya setuju, saya ya, at least abang jujur gitu. Iya, betul. Ada penafsiran yang kurang tepat sebenarnya terkait kata-kata ini Itu kan makanya dari direvisi. bahasa asli misalnya. Nggak memuaskan banyak pihak itu akhirnya. Kalau itu nontonnya yang ahlinya Pak Yonatan Purnomo tuh, itu bagus tuh. Ada di YouTube-nya tuh. Oh iya, kita ada tuh keponakannya juga, rekan kita juga, namanya Rosrum. Enggak, tapi balik lagi tadi ke Bang Noce. Oke. Abang setuju kalau Ya, LAI ini memang siap, banyak kesalahan. Memang ada beberapa kekeliruan sebenarnya atau kurang tepat lah istilah, kurang terlalu Iya, tepat. Betul, Pak. Kurang terlalu tepat. Kalau nama Allah, Bang? Nggak ada. Kalau nama Allah Adanya itu kan Allah. yang saya tahu itu karena mungkin Indonesia ya, jadi mungkin mereka lebih supaya orang-orang Kristen lebih memahami Tuhan, mungkin mereka serap dari bahasa Arab yang mungkin sering diketahui oleh bangsa Indonesia. Setahu saya seperti itu. Karena memang Tapi kata kalau Allah oke, atau berarti kata Arab, abang ngambil kata Allah ini dari KBBI berarti ya? iya, edisi 17 memang. apa 2017. Kalau kita lain buka, ngambilnya yang edisi 2017 ya, jangan Kalau yang kita- edisi 2021. atau Kalau kita 22, ngambil- beda. kalau kita ngambil dari Itu Kamus Besar Bahasa edisi Indonesia, Allah ini nama, Bang. Ya betul, itu yang edisi Iya. Ada nggak yang edisi 2017? KBBI edisi 2017. KBBI Ya, edisi. lain berpatokan dari itu katanya. Jadi yang kami tahu orang Kristen itu aula itu dalam bahasa aslinya itu Yod Hevafe. Ini kalau saya buka nih, Bang. Ini kan saya cari nih KBBI edisi di 2017. Habis ini itu coba saya tulis Allah. Menurut apa lain itu patokannya Bu. Ini, Saya Bang. juga Diam dulu, nggak Pak. tahu. Tetap nama Tuhan, Bang. Tetap ya. Iya.
tetap ya. Apa? Heeh. Tapi coba terusnya saya nggak ngeliat dalam Bahasa bahasa Arab, pencipta Arab. alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ini dari KBBI 7 2017 ya. Daring, ya. Kalau namanya LAI bilangnya itu soal patokannya KBBI edisi 2017 dia. Enggak, tapi apa? Ini apa sih pencari kebenaran kok ngomong sendiri sih? Enggak, tapi kalau kita telusurin Bang, ALLAH ini dari Oxford, Stanford, Collins, dari Kristen Arab sekalipun itu nama Bang. Oh nggak keberatan emang nama itu. Jadi kalau yang berarti yang di kitab Abang Allah itu nama. Jadi bapaknya Yesus namanya Allah. Ada gini, ada saya ada bikin itu. Jadi YHWH itu diterjemahkannya tuh ada Allah, ada Tuhan huruf besar, terus ada Jehovah begitu. Padahal semua sama itu nama itu. Cuman kalau Allah huruf besar itu maksudnya dia YHWH, tapi pasti depannya kalau nggak Yah dia Adonai begitu. Tapi lain menerjemahkannya gitu. YHWH itu diterjemahkan jadi Tuhan, itu yang bikin bingung sebenarnya. YHWH itu nama diri. Dan YHWH itu kan udah di alfabetin ya. Kalau di bahasa Ibraninya kan Yod Ve Vav Ve gitu. Dia nyebutnya biasanya Jehovah. Kalau yang scholar para ilmuwan itu pakainya Yahweh. Saya kurang setuju kalau Yahweh. Jadi Abang udah setuju kalau di Bible mestinya nggak ada kata Allah ya? Bukan setuju nggak ada kata Allah, cuma penempatannya nggak tepat karena yang sebenarnya namanya tuh Yotwe Hahwe, kenapa jadi Allah begitu? Enggak, iya jadi mesti di kitab Abang nama Tuhannya Yesus Yahweh berarti gitu kan? Bukan, enggak. Saya nggak mempercayai itu. Jadi saya nggak mempercayai yang seperti Anda bilang itu bahwa Tuhannya Yesus itu siapa? Allah gitu, bukan begitu namanya, bukan itu. Pak. Begitu. Jadi enggak, beda jadi memang. sebenarnya nama jadi oke. Berarti kata Allah dalam kitab Abang mestinya apa, Bang? Kalau yang sebenarnya misalnya nama, tulis aja YHWH. Kita paham kok YHWH ya nama udah itu. Terus kalau mau bikin Elohim itu kan plural, jamak, maskulin. Nah itu katanya nggak ada di Indonesia. Itu yang saya juga bingung mau ganti apa ya. Di bahasa Indonesia tuh nggak ada. Pakai aja Elohim udah diserap. Jadi jelas ini bahwa ada ilahi yang jamak tapi maskulin begitu. Elohim tuh ada. Jadi kalau berarti nggak ada kata Allah dong di Bible Abang mestinya. Iya seharusnya. Mestinya nggak ada. Bagusnya nggak ada. Mantap. Jadi lebih jelas. Gitu. Bagus. Mantap. Mestinya nggak ada, nggak apa-apa gitu. Tapi karena sudah dipakai, mayoritas orang Kristen Protestan ya di Indonesia ini kan mayoritasnya Protestan. Itu sudah istilahnya dari kecil kayak saya begini udah pakai kata Allah, susah ngerubahnya. Udah beratang lagi. Jangan karena orang tua kita koruptor kita jadi koruptor juga kan, Bang? Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa, itu udah ideologi karena masuk juga di Undang-Undang Dasar. Jadi sulit. Maksudnya? Kalau itu ada di Undang-Undang Dasar, itu kan Undang-Undang Dasar itu milik semua umat yang ada di Indonesia. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa apa ya? Coba baca di Undang-Undang Dasar. Iya, dan KBBI bilang Allah itu nama. Iya, KBBI menyebutnya begitu. Jadi landasan Abang menggunakan kata Allah ini apa? Ya itu karena dasarnya itu yang pakai pertama itu LAI. Kalau LAI nerjemahinnya lain, pasti orang Kristen lain juga makanya. Walaupun Abang udah tahu itu salah. Iya. Kalau terjemahkan itu gini, itu doktrin dari gereja gitu loh. LAI itu kan isinya gereja-gereja, sinode-sinode. Iya, jadi walaupun kita tahu salah dari orang tua kita, tetap kita kerjain gitu ya. Baru sekarang ini loh, baru Katolik masuk di itu loh. Jadi satu bubble. Dulunya Katolik tuh berpisah. Sekarang baru ngikutin tuh jadi satu dia itu. Ya nggak ke sana Pak itu, nggak ke sana. Fokus ke pertanyaan Bang Jibril gitu. Iya, jadi Abang udah tahu kata Allah itu salah ada di Bible Abang, tapi karena salah udah terlanjur. Tadi saya bilang salah sih enggak, karena bisa aja diterima kalau pemahamannya ngerti.
tidak tepat tadi yang katanya yang tepat tuh gitu, tidak tepat. Gitu. Enggak, gini bang. Kita ini kalau sekarang ngomong nih bang, saya ngobrol sama abang. Landasan kita ngobrol dalam bahasa Indonesia itu kan berdasarkan KBBI ya. Kalau kita ngobrol dalam bahasa Inggris, landasan ngobrol kita, bahasa kita, kata kita, artinya apa itu kan berdasarkan dari dari ensiklopedianya, dari KBBI-nya. Nah, abang mendasarkan nama Allah ada di kitab abang itu dasar kamus apa bang? Karena dari semua kamus nggak ada yang bilang Allah itu gelar, bang. Iya, itu yang memberikan dasar itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi, nah landasannya apa? Landasannya ya mereka itu pakai pemahamannya berbeda sama pemahaman yang di KBBI beda, karena itu bukan nama. Kalau nama ya HWH mestinya. Ya berarti abang udah bilang itu salah dong. Assalamualaikum Kang Dito. Bukan salah sih, nggak tepat aja gitu. Ya ini sama aja, saya ngambil tali, habis itu kambingnya ikut. Begitu saya ditanya polisi, saya nggak nyuri, saya ngambil tali. Gitu ya bang? Nyuri sih enggak ya. Karena itu kan bahasa dipakai oleh seluruh masyarakat. Kalau saya bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Delik aduannya ada. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kalau nyuri kan delik aduannya ada, mesti ngadu aja ini bahwa ini bukan kata ini, tapi nggak bakal diterima sama pengadilan. Udah pernah dicoba itu. Ada yang melakukan gugatan ke pengadilan, semua di Alkitab kata Allah nggak boleh ada, kalah di pengadilan. Gitu. Pengadilan Indonesia ya, bukan pengadilan luar negeri, pengadilan Indonesia, dan lain menang. Kapan itu Pak? Pak Ivo, saya mau tahu kasusnya itu. Pak Ivo, bentar dulu. Kasusnya itu kapan itu? Tahun berapa? Kenapa? Cari aja di YouTube itu. Lain masalahnya bertentang. Jadi para pengikut aliran Yahweh ya menuntut untuk lain merubah kata Allah nggak boleh dipakai lagi. Jadi pakainya. Tahun berapa Pak Ivo? Tahun berapa Pak Ivo? Biar saya lihat duduk kasusnya gitu. Setahu saya itu nggak di Indonesia, salah dia. Di Indonesia. Makanya. Tokoh-tokohnya masih ada kok. Yang menggugat masih ada di Jawa Tengah kalau nggak salah itu aja. Oke, salah satu tokohnya siapa yang menggugat? Dulu. Saya lupa menggugat sudah lama tuh. Iya. Karena yang saya tahu, mohon maaf Pak Ivo, itu bukan di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Siapa nama tokonya? Ada di pengadilan tuh. Pengadilan negeri mana nih yang mutusin nih? Ada. Itu Bambang Sulistyo. Bambang Sulistyo. Pendeta Bambang Sulistyo. Nah, pokoknya gitulah. Tentang Pokoknya pengugatan apa itu ya? Ntar coba saya cek dulu ya. Bambang Sulistyo, Pak. Bambang Sulistyo. Yakob Sulistyo, bukan Bambang Sulistyo. Yakob Sulistyo, Pak. Iya, kalau nggak salah itulah pokoknya. Ya itu. Ada Sulistyonya gitu. Kasus hukum antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan kelompok yang mempermasalahkan penggunaan nama Allah dalam Alkitab yang mereka sebut Yahweh. Memang pernah terjadi kelompok ini menurut Lai karena menggunakan nama Allah. Gitu. Ada di YouTube juga ada, cari aja deh. Oke. Ada. Terus kalanya gara-gara apa? Hah? Duduk kasusnya kalanya gara-gara apa? Ditolak karena tidak rasional, tidak berdasarkan dalil atau kayak mana itu, Pak? Mungkin berdasarkan dasar undang-undang itu ya. Alasan saya yang paling kuat itu karena ada di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Itu paling kuat itu. Jadi kata Allah itu sudah milik semua umat di Indonesia ya. Karena ada di pembukaan dasar Undang-Undang 45. Itu Undang-Undang Dasar 45 itu milik Islam milik Islam, Pak. Diambil dari hukum Islam semua, itu Pak. makanya saya bilang nggak bisa itu, makanya saya bilang nggak bisa. Mengklaim, Pak. Nggak, itu yang dasarnya di pengadilan itu salah satu kalau nggak salah. Coba aja lihat hasil putusannya. Cuma saya curiganya itu kalau nggak ada dasar hukumnya pasti sudah diizinkan dirubah. Iya, maksudnya gini Pak. Tadi kan Bapak berangkat. Saya nggak keberatan ya. Gini, kalau pendapat saya mau keberatan diganti Elohim malah lebih jelas. Karena katanya tuh
Elohimnya tuh diserap aja langsung jadi bahasa Indonesia udah. Jadi orang Indonesia nyebutnya Elohim jelas gitu loh. Kalau Iya, YHWH ya sebut aja nama YHWH gitu, Pak Yehova Ivo, kayak Pak Ivo. gitu. Saya tidak membahas Anda keberatan atau tidak, tetapi argumentasi Anda menyatakan bahwa itu untuk seluruh umat gitu yang ada di Indonesia, ya. Berarti agama Buddha pun harus juga memakai nama Tuhan mereka itu bukan Buddha Gautama lagi, tetapi pakai Allah. Kalau pandangan saya begitu itu, karena di Nah, pembukaan Undang-Undang 45. Berarti, iya, berarti karena nama Tuhan kita setiap agama ini berbeda-beda di dalam Indonesia ini di negara, membuktikan bahwa itu tidak milik seluruh umat, Pak. Karena kalau namanya konsep dengar dulu Pak, dengar dulu Pak Ivo. Silakan dituntut kalau kayak gitu. Enggak, ini lucu ya. Di mana-mana nama Tuhan itu di kitab suci, bukan di Undang-Undang Dasar Negara. Ini dia mendasarkan nama Tuhan dia itu berdasarkan Undang-Undang Negara. Iya. Itu di situ Gini, lucu sih. pemahamannya gini, Allah di dalam pemahaman Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan nama. Beda sama KBBI. Nah, sementara saya tanya, kamus mana yang menggunakan kata Allah itu bukan nama? Nggak ada. Berarti ya Bapak tahu kalau LAI itu memang nggak ada dasarnya. Kamusnya LAI membuat dasar sendiri. LAI buat dasar sendiri, siap, oke. Siap, berarti kamus rohani lah ya. Kamusnya LAI. Jadi itu karena LAI itu kan dibangun terdiri dari banyak sinode ya, banyak gereja. Jadi itu kesepakatan umat Kristen di Indonesia. Nah, kalau itu mau ditabrak itu nggak bisa, saya rasa itu nanti susah. Tapi coba aja bawa ke pengadilan. Karena itu sudah pernah gagal. Gitu. Pak Ivo, dari tadi Bapak ngomong terus, berikan waktu orang untuk ngomong juga. Tadi Bapak berargumentasi, itu tidak bisa, harus dipakai seluruh umat. Ya kan? Kalau memang itu adalah suatu kewajiban harus dipakai selayaknya seperti undang-undang menjadi ideologi negara seluruh manusia di Indonesia, berarti Buddha harus mengganti nama mereka karena kewajiban. Ya, seperti argumentasi Bapak.